Halo Sobat Hebat, welcome back to another episode of Podcast Unite, Universitas Airlangga, Inspiration, Talk, and Encouragement. Bersama saya Abel dari FTMM sebagai host podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial banget, yaitu dari EVOS. Dan mungkin nih Sobat Hebat nih belum tahu apa itu EVOS. Nah, jadi kita langsung aja kupas tuntas bersama dua narasumber kita hari ini, yaitu ada Pak Yoga dan juga Kak Alfian. Nah, mungkin Pak Yoga dan Kak Alfian boleh perkenalan dulu nih kepada para Sobat Hebat. Siap, terima kasih Kak Abel. Jadi perkenalkan, nama saya Yoga Uta Nugraha. Lebih sering dipanggil Uta sebenarnya. Saya sebagai apa sekarang? Tetua ya kan, sebagai dosen pembimbing lah istilahnya dari EVOS, atau biasa disebut paling gampang ya EVOS, atau kalau malas ya kadang orang ngomongnya EPOS gitu kan. Gitu. Nah, sekarang di samping saya ada Mas Alfian gitu kan. Generasi keberapa Mas? Ketiga. Mau nggak dilanjut Mas? Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Alfian, saya dari FTMM angkatan 2022. Di sini saya sebagai General Manajernya EVOS periode 2025. Nah, kalau gitu salam kenal berarti panggilnya Pak Uta aja. Siap, Kak Abel. Oke. Pak Uta dan Kak Alfian. Siap. Nah, mungkin gimana nih kabarnya hari ini ngikutin Podcast Unite ini? Seru sih, ya kan? Artinya kita diberi wadah, kita diberi fasilitas untuk bisa menceritakan EVOS itu apa, mimpinya apa gitu kan. Terus Mas Alfian pengen ngapain aja di EVOS gitu kan. Iya. Motivasinya apa sih dia gitu kan. Nah, itu kan perlu diketahui. Mungkin nanti kita tanya. Jangan-jangan juga minta ya. nilai gitu kan. Nah, itu perlu ditanya. Iya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi karena mungkin aku sendiri dan Sobat Hebat juga udah kepo apa itu EVOS. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit nih, mungkin Kak Alfian, apa sih itu EVOS? Oke, EVOS sendiri itu adalah singkatan dari Electric Vehicle on Study. Nah, itu merupakan tim untuk riset kendaraan listrik yang di bawah naungan FTMM, yang mana tim itu sudah mulai beroperasi mulai tahun 2021 dengan proyek pertama itu mengkonversi motor Vespa. Awalnya itu. Terus selanjutnya itu baru dimatangkan lagi secara konsep organisasi itu di tanggal 4 Juli 2022. Itu dengan pembuatan logo, ADRT dan lain-lain. Itu di 4 Juli 2022 seperti itu. Nah, tapi kenapa sih menjadikan mungkin kendaraan listrik ini sebagai fokus utama? Mungkin ada banyak hal lain gitu yang mungkin bisa dikembangkan. Betul, Pak. Jadi kalau saya sudut pandangnya sebagai dosen ya, artinya ketika kita melihat FTMM, fakultas teknik gitu kan, kita pasti berhubungan dengan hardware engineering gitu kan, sesuatu yang harus ada wujudnya nih. Nah, di sisi lain saat saya masuk di 2021 itu sudah ada riset tentang hilir, yaitu solar panel gitu kan, artinya hulu. Jadi kita sudah bisa menguasai teknologi bagaimana mengkonvert dari tenaga matahari dan lain sebagainya menjadi listrik. Nah, bagaimana sekarang teman-teman yang lain itu bisa fokus ke kendaraan listrik sebagai hilirnya yang memanfaatkan listriknya. Nah, itu salah satu entry point-nya di situ, sehingga ya sudah. Tadi awalnya dari Vespa ya Mas ya. Dari Vespa itu Vespa 2 tak yang mohon maaf ya, yang bau asap dan lain sebagainya gitu kan. Saya challenge ke teman-teman saat itu, belum keluar nama EVOS dan lain sebagainya. Pokoknya siapa yang nganggur dalam tanda kutip ya kan, ayo kita ke workshop, kita bikin workshop hidup kegiatannya dengan mengkonversi Vespa tadi gitu. Berarti keren banget ya, karena bisa Betul. kepikiran hal gitu. Kayak aku aja nggak kepikiran loh. Ya supaya Mas Alfian nggak cuma simulasi gitu kan, jadi megang bikin produk ya kan. Gak cuma teori Bener doang. gitu kan. Di sisi lain juga harus bisa desain nih. Nah, desainnya harus bisa diimplementasikan. Nah, tapi kan mungkin nih EVOS ini tuh udah berjalan berapa tahun berarti? 2-3 tahun. Sekarang generasi ketiga ya. Generasi keempat. Generasi berarti keempat. Udah hampir 4 tahun lah ya. Udah ada yang lulus, yang pertama Oh udah iya, lulus ya. angkatan 20 berarti. Betul. Angkatan 20. Nah, mungkin dalam perjalanan tuh mungkin banyak suka dan duka gitu yang dihadapi. Mungkin apa sih tantangan terbesar dalam EVOS ini? Mungkin dalam bikin mobilnya, karyanya, atau mungkin dalam perlombaan? Oke, mungkin nanti Mas Alvin akan cerita di 2 tahun dia mengikuti event seperti apa. Tapi kalau saya mungkin menceritakan bagaimana awal sampai sekarang gitu kan. Tentunya saya sebagai generasi 90-an gitu kan, punya dididik oleh generasi senior dan mendidik generasi di bawah saya dengan cara yang pasti sangat berbeda. Itu kan yang dulu harus keras gitu kan. Nah, sekarang kita harus lebih banyak approach tentang komunikasi. Iya. Sebenarnya tantangannya seperti itu.
Padahal sebenarnya teman-teman ini sekarang lebih pinter. Secara bawaan lebih pinter, disuruh ngapain belajarnya lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahwa ini loh, kamu tuh harus mencapai titik ini dengan cara apapun gitu kan. Artinya kamu bisa mencari sumber dari manapun. Kamu lebih pinter kok daripada saya gitu kan. Nah, itu tantangannya adalah kita bisa mengkomunikasikan itu. Karena kalau saya lakukan cara yang saya dulu dididik, pasti tidak akan bisa sesuai dengan zaman sekarang gitu kan. Itu jadi lebih ke tantangan bagaimana kita bisa membimbing teman-teman ini ke jalan yang benar gitu kan. Pakai cara zaman sekarang. Pakai cara gitu zaman sekarang gitu kan. Nah, saya nggak tahu, mungkin Mas Alfian di 2 tahun ini ikut beberapa proyek. Apa aja Mas? Duka-dukanya Mas? Iya, mungkin bisa diceritain. Saya nggak tahu ada sukanya nggak itu ikut. Disebutkan terlebih dahulu itu mengenai komunikasi. Betul, komunikasi itu merupakan salah satu hambatan untuk kita saat ini, karena kan IFOS itu merupakan diisi oleh beberapa mahasiswa FTMM yang mana itu beda program studi. Nah, berbeda program studi itu otomatis kan backgroundnya beda, budayanya juga beda. Kita harus menyamakan dulu persepsi kita, menyamakan dulu sudut pandang kita mengenai IVOS, targetnya ke depan itu akan dibawa kemana. Setelah disamakan, baru kita bisa mulai bekerja bersama-sama gitu. Paling selain komunikasi itu Pak, untuk kita hambatannya itu hanya pembagian waktu, karena kan kita harus mengerjakan proyek juga dengan kuliah gitu. Juga. Nah, itu yang menjadi hambatan selama ini. Tapi justru karena ada duka-dukanya, justru IFOS jadi sukses banget ya sekarang. Kita bisa lihat, karena aku juga udah baca-baca di Uner News, di berita-berita juga, kayak IVOS tuh tahun lalu abis menangin KMHE 2024 sebagai the most aesthetic ya kalau nggak salah. Yep, dan juga second place dan third place di racing di PLNI. Betul sekali. Nah, itu tuh boleh nggak sih diceritain, kan aku juga udah baca-baca tentang IVOS. Kalau tahun 2022 itu mencapai posisi keempat ya di PLNI, tapi setiap tahunnya justru semakin berkembang, karena di tahun 2023 menang first place, dan di tahun berikutnya langsung dapat 2 penghargaan. Ini bisa dijelasin nggak sih kira-kira strateginya tuh apa sih sampai bisa terus berkembang gitu tiap tahunnya? Kalau strategi rahasia ya Mas ya. Waduh. Mungkin tips and trick ya. Artinya begini, jadi menang kalah di lomba itu nasib kalau menurut saya. Tapi bagaimana kita bisa membranding, bagaimana kita bisa membuat produk yang baik dan benar, itu adalah sebuah fundamental gitu kan. Ini bahasa dosen itu kan. Harus benar dulu nih. Itu kan, jangan kamu ngomong kamu punya target ini tapi kamu tidak melakukan semua basic yang dilakukan gitu. Jadi saya cukup keras gitu kan. Saya cukup tegas ketika kita sudah ngomong target lomba. Kita harus punya timeline yang jelas gitu kan. Mau hujan, mau panas, mau badai apapun ya, timeline adalah timeline. Saya lebih concern ke situ. Jadi mungkin makanya tadi kalau Mas Alfian lebih banyak duka-dukanya gitu kan. Ayo jam 8 latihan di GPT. Kita udah sewa 2 jam di GPT, hujan ya berangkat. Gitu kan. Artinya saat fundamental basic itu harus kita lakukan dengan baik. Saya lebih ngomong ke dasar-dasarnya. Nanti pas lomba itu tinggal strateginya kan seperti apa, itu beda-beda gitu kan. Itu yang jam terbang dan juga ketenangan yang perlu dikembangkan di situ sih. Saya nggak tahu Mas Eman ikut yang lomba apa kemarin Mas? Kebetulan yang sempat riset hidrogen itu Pak. Hidrogen ya, benar. Nah itu salah satu nextnya yang bocorannya gitu. Oh, berarti tahun ini udah ada nih mungkin rencana selanjutnya. Ya mimpinya begitu, betul. Nah, mungkin ini kan udah banyak banget yang dihasilin sama IVOS, kayak yang aku tahu mungkin Alerta, Saga, dan Oscar. Nah, mungkin dari semua yang udah dihasilin IVOS, ada nggak sih yang mungkin paling disukai sama mungkin Pak Uta dan juga Kak Alfian? Kalau dari saya suka semua ya, gitu. Tapi di balik nama itu semua Mbak, itu full teman-teman yang ngasih nama. Alerta, Saga, Oscar keren banget namanya, Oscar dan lain sebagainya. Saya nggak tahu mereka terinspirasi dari mana, saya nggak tahu ya kan. Tapi mereka menurut saya sih artinya gini, secara engineering mereka oke, dan secara branding mereka sudah bisa mengembangkan itu dengan memberi nama-nama yang baik, menarik, generasi terbaru, warna-warna mobilnya juga keren, tetap ada warna Uner di situ, biru, putih, kuning gitu kan. Itu yang menarik sih. Saya nggak tahu terinspirasi dari apa Mas itu Mas? Iya nih. Itu sebenarnya pakai warna base-nya Evo saya, tapi ntar dikembangin kita ngambil referensi dari livery mobil-mobil yang ada di pasaran. Gitu. Kalau namanya? Iya. Kalau namanya itu sebenarnya awalnya itu cocokologi aja. Yang masuk itu di mana? Tapi ya kita gimana caranya nge-branding supaya mobil ini tuh
punya nama yang bagus sesuai dengan spesifikasi mobil yang kita buat. Sesuai dengan tujuannya juga. Sesuai dengan tujuannya, betul. Nah mungkin nih, apakah ini kan udah masuk ke tahun yang baru nih, ada nggak sih kayak perkiraan mau ikut kompetisi apa, atau mungkin ikut PLN ICE lagi, atau ada kepikiran buat bikin kendaraan listrik yang baru? Monggo Mas Alfian yang Iya, punya Mas target Alfian. sebagai GM-nya. Sneak peek dikit. Oke, mungkin untuk kedepannya kita pasti akan mengimprove dari apa yang kita telah lakukan sebelumnya. Kayak kita udah kendaraan listrik dan lain-lain. Mungkin untuk kedepannya kita coba melebarkan sayap ke beberapa bidang atau sumber energi lainnya. Kita mulai riset lagi, kita mulai keluar dari zona nyamannya kita supaya kita nggak stuck di kendaraan listrik aja atau motor listrik aja. Kita nyoba ke kendaraan-kendaraan lain atau sumber energi lain. Dan juga mungkin ntar supaya nggak kerja kasar terus atau kerja di workshop terus, kita coba implementasi di penulisan. Kita arahkan ke situ juga untuk menyiapkan wadah untuk anak-anak juga yang hobinya menulis gitu. Jadi kita siapkan wadahnya supaya mereka juga bisa mengembangkan bakat yang mereka miliki gitu. Dan untuk lombanya mungkin ya harapannya bisa tidak hanya nasional tapi juga internasional. Wow, jadi nggak sabar banget aku dan mungkin juga sobat hebat yang menonton nih untuk menunggu karya-karya terbaru dari EVOS. Ditunggu aja Mbak, kalau ada undangan-undangan launching gitu. Oh, berarti ini Yes, saatnya tampil saatnya. gitu kan. Tapi itu menarik ya, artinya tadi Mas Alfian bilang bahwa selain kita meninggalkan jejak prototype gitu kan, kita juga harus bisa meninggalkan jejak berupa paper atau jurnal. Karena itu kan salah satu juga diseminasi kita sebagai akademisi gitu kan. Nah, ini yang menarik karena targetnya EVOS tahun ini sudah mulai bisa keluar jurnal-jurnal atau paper. Artinya nanti bisa dipelajari sama adik-adiknya, sama teman-teman yang lain Dan untuk pengembangan generasi-generasi gitu. berikutnya juga. Betul, ya. jadi kita tidak hanya berhenti di prototipe, tapi kita juga punya jejak digital di sisi penulisan. Wow, semoga EVOS ini sukses terus ke depannya. Amin. Dan Yang mungkin- panjang. Oh iya, sampai generasi kapan ya? Puluhan tahun lagi. Kalau mindset pemenang kan harus mempertahankan podium. Betul. Artinya ya sampai kapanpun kita harus tetap berjuang. Ya, Ya kan? betul. Dan sebagai informasi Mbak, terutama lomba PLN ICE ya, itu setiap tahun temanya berubah, Beda. ganti, totally change. Tahun kemarin tuh go-kart ya. kalau nggak Go-kart. salah. Tahun sebelumnya kan sepeda Motor. motor, yang sebelumnya konversi, gitu kan. Konversi Jadi apa itu? konversi itu merubah. Kemudian Yang Vespa itu. yang Bisa. by I ya, By I. Biasanya jadi baik. ya by I, kan. Kemudian rancang bangun dari nol, kemudian go-kart. Nah ini kan kita belum tahu tahun ini seperti apa. Jadi yang benar-benar teman-teman tuh mengembangkan yang sebelumnya driver go-kart itu nggak tahu cara balapan di sirkuit, sekarang jadi tahu. Kurang lebih seperti itu. Berarti ada kemungkinan tahun itu kan berubah lagi. Itu kira-kira tuh persiapannya berapa bulan sebelumnya sih? Kalau untuk ikut PLN ICE gitu. Kalau regenerasi gimana Mas prosesnya Mas? Plus regenerasi itu udah sampai, jadi tinggal kita melanjutkan risetnya aja. Jadi ntar menyesuaikan lombanya apa, ya kita pelajari dulu kayak aspek-aspek kemungkinannya kemana aja. Itu kita mulai riset, kita mulai pelajarin. Jadi ketika panduannya turun, kita bisa langsung eksekusi. Oke. Jadi dari generasi lama ke generasi baru itu tidak langsung habis ya. Jadi dia ada nempel dulu. Setahun itu mereka nempel dulu, ngikut apa kata masnya ya kan, suruh beli es teh gitu kan. Suruh beli nasi padang gitu. Manut aja pokoknya, ngencengi baut gitu. Supaya nanti baru tahu oh artinya ini gitu kan. Iya. Jangan di-challenge dulu. Nanti kalau sudah kamu sudah jadi tim utama baru kamu bisa men-challenge apa yang tim arahkan. Bener banget. Nah mungkin ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat sobat-sobat hebat di luar sana yang mungkin tertarik untuk mendukung atau mungkin ikut ke EVOS, ada nggak sih mungkin kesempatan dari EVOS ini untuk mereka semua gitu yang mau mengikuti EVOS? Ini Mas Alvin ini, saya nggak Iya. tahu Sebagai aturannya di general manager. iya di awas ada artinya seperti apa ya. Oke, mungkin buat informasinya bisa pantau IG-nya evos.unair. Nah, itu semua informasi tertera di situ. Mungkin nanti ketika EVOS ada pameran, nanti bisa dikunjungi. Terus misal nanti ada pelatihan dari EVOS atau webinar yang EVOS yang pengadanya dari EVOS, itu bisa diikuti. Atau misal teman-teman mau join itu bisa di tahun selanjutnya. Karena kan baru kemarin EVOS buka rekrutmen. Dan EVOS juga membuka magang ya. Tapi Yes. khusus mahasiswa FTMM atau mungkin terbuka? Enggak. Saya nggak tahu aturan BSO. Sementara ini Mas. Iya, Setelah ini gitu. masih. Oke, jadi untuk sobat hebat yang mungkin tertarik untuk terus melihat EVOS nih bisa pantengin terus di IG EVOS ya berarti, di sosial media EVOS. Nah mungkin aku ingin mengucapkan terima kasih juga ke Pak Uta dan juga Kak Alfian atas waktunya dan sharingnya yang super inspiratif banget nih buat sobat-sobat hebat di luar sana. Dan jangan lupa untuk terus
Follow sosial media Universitas Airlangga di Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, dan juga Twitter. Dan sampai jumpa di Podcast Unite berikutnya. Saya Abel, pamit undur diri. Bye-bye.